Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Kita bersama-sama nyanyikan dengan segenap hati kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, mari jemaat Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah mari kamu nyatakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk menikmati Engkau, mengalami Engkau di dalam Engkau. Rohmu sampai dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini kami diingatkan bahwa sungguh indah bersama dengan Engkau, karena di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kekuatan yang baru, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami Tuhan dengan pertolongan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua, sehingga kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sepanjang bulan Maret ini kita membahas tentang bagaimana kita dapat mempertahankan iman. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara mempertahankan iman, kalau kita berada dalam situasi yang baik, situasi yang nyaman, situasi yang tidak ada masalah, tentu mudah untuk kita berkata saya mau mempertahankan iman. Tetapi tidak jarang ketika anak-anak Tuhan menghadapi suatu pergumulan, entah itu sakit penyakit, entah itu mengalami kebangkrutan, entah itu mengalami tekanan, kemudian mereka menjadi undur dari iman. Mereka tidak lagi mempertahankan iman mereka.
Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika ada orang yang mungkin sudah divonis sakit terminal atau sakit yang tidak akan tersembuhkan, kadang-kadang ketika teman-temannya atau orang-orang yang mengenal dia berkata, ayo kamu bisa berobat ke tabib anu atau ke dukun anu, ya. Lalu karena penyakitnya itu sudah tidak tertahankan, akhirnya dia menggadaikan imannya, ya. Dia kemudian mencari kesembuhan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, pada minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat mempertahankan iman dengan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai ayat yang mendasari perenungan kita, saya mengajak kita membaca di dalam Ulangan pasal 31, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan demikian. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, sekarang aku berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan kau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini di dalam perjalanan hidup bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Musa sebagai pemimpin besar dari bangsa Israel. Tuhan sudah berkata bahwa karena satu kesalahan yang dibuat oleh Musa, maka Musa tidak akan memasuki negeri Kanaan tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, kondisi ini merupakan satu kondisi yang menakutkan, ya, membuat mereka menjadi gamang terhadap apa yang akan mereka hadapi. Terlebih khusus bagi Yosua yang ditunjuk untuk memimpin bangsa ini menaklukkan negeri Kanaan tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bisa menjadikan Yosua tawar hati karena dia sekarang mengemban tanggung jawab yang besar dalam memimpin bangsa Israel. Dia memiliki mungkin bayang-bayang otoritas dan wibawa Musa yang karismatis. Dan lebih menakutkan lagi mungkin karena sekarang tidak ada lagi orang yang dapat dia mintai saran atau nasihat. Karena tidak lama kemudian Musa diangkat oleh Tuhan atau meninggal dunia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali keadaan kita ini seperti Yosua. Menghadapi problematika hidup tanpa ada yang dapat kita jadikan pegangan. Menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu. Mungkin ketika usaha atau pabrik masih menguntungkan, kita akan menjalani kehidupan ini tanpa masalah. Tetapi ketika semua itu tidak lagi dapat kita andalkan, seperti mungkin keadaan sekarang ini,
Usaha mengalami banyak penurunan di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Mungkin kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Permasalahannya, di dalam kondisi seperti itu, apakah kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan? Atau iman kita menjadi gugur, iman kita menjadi luntur karena kita tidak lagi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan firmankan untuk meneguhkan Yosua? Yang pertama, Bapak Ibu, di sini kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada satu janji Tuhan yang luar biasa bagi Yosua dan bangsa Israel sebelum mereka melangkahkan kaki ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu berpegang kepada janji. Apa janjinya? Janjinya bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Untuk apa? Untuk memasuki negeri yang Tuhan sudah janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini merupakan satu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Tuhan berkata bahwa kalau engkau tetap taat dan berpegang kepada firman Tuhan, maka aku akan memberikan tanah ini menjadi milikmu. Karena aku tidak akan meninggalkan engkau. Kuncinya adalah apa? Ayat yang ke-8 tadi, jangan takut dan jangan patah hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa tantangan yang Bapak Ibu saat ini sedang hadapi? Apa pergumulan yang saat ini sedang menekan kehidupan kita? Sehingga kita menjadi takut, sehingga kita menjadi khawatir, atau kita menjadi patah semangat, patah hati, tidak lagi memiliki pengharapan. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berpegang kepada janji. Kalau Dia berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan berjalan di depanmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Imani itu, pegang janji itu, dan biarlah pengalaman rohani bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita itu akan membuat kita memasuki kehidupan yang sungguh terus-menerus kita dapat mempertahankan iman kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah ketika kondisi atau keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Jangan putus asa ketika tantangan yang ada di hadapan kita sepertinya begitu besar. Tetaplah berpegang kepada janji Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian yang kedua yang kita dapat pelajari dari kisah Yosua ini adalah Musa mengingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Bapak Ibu, 2 kali Musa mengatakan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu, berarti ini sebuah penegasan bahwa demikianlah Tuhan akan bekerja, akan memimpin kehidupan Yosua dan bangsa Israel dalam memasuki tanah perjanjian. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian Tuhan minta kepada Yosua dan umat Israel? Ayat tadi mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu di ayat yang ke-7 diulang kembali. Perkataan ini ditujukan secara khusus kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita, tidak akan membiarkan kita atau meninggalkan kita. Tapi yang sering kali terjadi bahwa kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Sepertinya Tuhan jauh dari kita. Sepertinya kita berjalan sendiri di dalam lorong yang gelap. Karena apa? Karena kita tidak menguatkan hati kita, tidak meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, janji yang Tuhan berikan kepada kita harus diresponi dengan sikap yang benar. Tuhan yang berjanji untuk membawa kita masuk di dalam kehidupan yang penuh kemenangan, maka Tuhan juga yang menghendaki supaya kita tetap kuat, tetap teguh di dalam kepercayaan kita dalam firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan sampai sekarang tetap setia memegang janjinya, maka kita harus tetap percaya bahwa firman-Nya yang berkata, jika kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita akan menerima apa saja yang kita doakan. Tuhan Yesus berkata itu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, Ibrani 13 ayat yang ke-5 mengatakan, Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan Bapak Ibu, masih ada ribuan janji lain di dalam firman-Nya. Dan Tuhan menegaskan, Tuhan selalu berpegang kepada janjinya tersebut. Namun, sekali lagi saya ingin menegaskan, untuk kita dapat mengalami janji-janji Tuhan tersebut, kita harus tetap menguatkan dan meneguhkan hati kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita kepada Tuhan? Di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kembali Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, Tuhan memberi petunjuk kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel agar mereka mengalami dan menikmati janji yang Tuhan sediakan bagi mereka. Yang pertama, mereka menguatkan dan meneguhkan hati mereka kepada Tuhan. Yang kedua, mereka harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang menekan kita, situasi yang sulit, situasi yang begitu membuat kita takut dan khawatir. Tuhan ingin mengatakan, hendaklah engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan, berpikir dan berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, seringkali ketika masalah datang dalam kehidupan kita, apa yang keluar dari mulut kita? Tidak jarang orang-orang percaya berkata, waduh saya sial banget. Waduh saya mah orang yang jauh dari hoki. Nah Bapak Ibu, itu adalah kata-kata yang negatif yang seringkali diucapkan oleh anak-anak Tuhan. Padahal Bapak Ibu di dalam Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, seringkali kita mendatangkan masalah pada diri kita sendiri dengan kata-kata kita yang negatif. Kita tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak berucap sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita
Kalau kita sedang di dalam masalah, kalau kita sedang di dalam pergumulan yang berat, mungkin secara manusiawi semuanya tidak ada yang positif. Tetapi mari kita tetap memperkatakan kata-kata iman, bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Tuhan kita jauh lebih hebat dari segala pergumulan yang kita hadapi. Tuhan yang kita sembah lebih berkuasa dari segala sakit penyakit yang sedang kita hadapi. Percayalah Bapak Ibu, maka ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, kita tetap memiliki pengharapan untuk mengalami janji-janjinya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan tersebut? Tadi di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, hendaklah engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, ada korelasi yang erat antara kita menguatkan hati, kita meneguhkan hati, kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan dengan merenungkan firman itu siang dan malam. Karena apa? Karena bagaimana kita dapat mengetahui kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu. Kita tidak pernah membacanya. Kita tidak pernah menggalinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita, mengingatkan kita. Kalau mungkin kita sudah tidak lagi punya kerinduan untuk membaca firman, merenungkan firman, mari kita kembali kepada prinsip ini. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang tetap memiliki pengharapan dalam situasi apapun, biarlah kita memenuhi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita selalu mengisi hati pikiran kita dengan kebenaran firman, sehingga kebenaran itu akan termanifestasi lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita, dan sehingga dengan demikian kita dapat mempertahankan iman di tengah-tengah situasi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang akan terus memimpin kehidupan kami, mengajarkan kami Tuhan, bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit yang mungkin hari-hari ini sedang kami hadapi, kami dapat tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dengan demikian kami dapat mempertahankan iman kami sehingga kami tidak goyah di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang berpegang kepada janji, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kami boleh tetap Tuhan merenungkan firman-Mu siang dan malam dan bertindak sesuai dengan firman-Mu tersebut. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.